Resi-resi ini kalau nggak salah kan artinya bersih-bersih. Iya. Itu artinya Jawa Timur ini kotor. Apa kira-kira yang dimiliki Bu Risma yang tidak dimiliki oleh kandidat lain? Kira-kira apa? Dari sisi pesantren misalnya, dan saya melihat style dalam memimpin Jawa Timur ini lebih ke casing daripada konten. Oke. Ya, ini yang membuat saya gemes. Contohnya kayak OPOP gitu kan, one pesantren one product. Oke. Gitu. Mestinya, karena saya juga ngawal-awal juga konsep itu gitu. Mestinya OPOP itu diarahkan dulu adalah pelatihan kepada para santri, sehingga santri itu betul-betul bisa berdaya dan membuat betul dari produk itu. Tetapi yang terjadi bukan, kebalik. Belum langsung diekspor dulu. Nah, ketika ekspor itu akhirnya banyak pondok pesantren, hanya demi beberapa pesantren, tapi banyak gitu ya, yang demi bisa ngikutin itu dapat sumbangan, produknya orang lain dicapin pesantren. Oh, cuma ganti casing aja. Ganti casing gitu-gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Ini nurani saya nggak bisa jalan gitu. Ih, gila ini orang. Oh, nah, ini... sementara yang jangannya udah tahu tapi tutup mata, yang penting program jalan, kan nggak asik juga kan kayak gitu. Yang penting dana terserap. Dana terserap, nah itu gitu. Dan yang satu yang penting bisa menyerap dana. Gitu. Iya. Menghabiskan dana. Gitu. Oke, itu terkait. Ya salah satunya lah ya, salah satu di antaranya itu. Atau ada lagi Gus, silakan. Ya ada beberapa sih, nanti kita bicarakan di episode berikutnya. Hampir sama kita kenal saya gitu. Oke. Iya. Dan selama beberapa hari terakhir setelah ditunjuk sebagai calon wakil gubernur, mungkin Gusan sudah keliling atau sudah jalan-jalan untuk pengenalan ke beberapa. Sudah. Begitu saya dimintain seperti itu, maka tugasnya adalah memantaskan diri. Saya sempat merenung, ini kira-kira kenapa ya kok saya? Maka untuk memantaskan diri agar orang tidak kecewa pada saya, maka saya harus turun untuk mengejar itu. Kayak kita tahu betul positioning kita. Positioning kita kan masih bawah banget, apalagi kalau saya kan masih nol. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu sadar diri bahwa kita nol, nggak bergerak, itu namanya kan naif kan, dolim juga, seperti dikasih ke amanah. Ini kan amanah bagi saya. Kamu tak kasih amanah untuk mencari suara misalnya. Tetapi kok kita diam saja, ya namanya nggak amanah. Ini selama beberapa hari terakhir ini datangnya itu ke pesantren-pesantren atau ke komunitas masyarakat? Komunitas sama pesantren. Oh, dua-duanya. Sama alumni, ya. Sama segmen hijau saya. Dan apa kira-kira yang didapat dari Gusan keliling menyapa warga ini? Kira-kira ada aspirasi apa dari masyarakat yang mungkin ditangkap dan kayaknya nih bisa dijalankan? Ya, di luar dugaan juga ya, ternyata kan responnya sangat positif sekali. Jadi mereka yang pada urunan bikin atribut sendiri lah, bikin kaos sendiri, bikin apa sendiri, bikin stiker mobil sendiri gitu kan. Ternyata mereka juga berharap sesuatu gebrakan yang baru gitu kan. Dan mereka dari apa yang kita serapkan pada tanya, ini sebenarnya legacy dari kepemimpinannya Mbak Hovifa itu apa gitu. Sehingga mereka bingung juga sebenarnya mau menjawab apa, karena nggak ada. Sebentar, ini kalau menyinggung soal Ibu Hovifa, Gus Han kan sebagai juru bicara di kampanye pilkada lalu. Artinya kan semestinya itu ada rencana visi misi apa yang akan dikerjakan. Apakah itu kemudian tidak dilaksanakan atau? Iya, makanya saya atas nama pembaca visi misi pada saat itu mohon maaf pada para masyarakat Jawa Timur semuanya, ternyata tidak semuanya bisa jalan dengan baik gitu kan, hanya faktor-faktor perubahan sikap di dalam pelaksanaan visi misi itu. Tapi saya juga kemudian bertanya-tanya soal tagline yang digunakan sama Ibu Risma dan Gus Hans, yaitu resi-resi. Resi-resi ini kalau nggak salah kan artinya bersih-bersih. Iya. Itu artinya Jawa Timur ini kotor kalau kemudian perlu dibersih-bersihkan. Iya. Masjid aja bersih juga butuh dibersihin kan. Masjid yang bersih pun butuh dibersihkan. Apalagi silakan. Apalagi Jawa Timur. Ya artinya bersih-bersih itu kan kebutuhan. An-nadratu minal iman. Tidak harus pas kotor. Ya, pas kotor. Yang bersih ya kita bersihkan. Yang lebih kotor, bersih lagi, apalagi yang kotor. Gitu. Ini jawabannya sangat luar biasa ya, Wakil Ketua DPD. Saya juga alumni pesantren dan saya tidak bisa sebutkan gitu ya. Tapi
saya juga pernah ketemu dengan kiai dan ustadz gitu ya. Ada beberapa semacam pertanyaan, kenapa pesantren itu ketika mendapatkan dana BOS gitu ya, itu tidak sesuai dengan jumlah siswa atau santrinya. Tidak presisi gitu. Kalau di sekolah umum kan kalau ini 40 dapat hitungannya gitu. Kalau pesantren itu hanya kayak gelondongan gitu. Itu apa masih sampai sekarang terjadi di Jawa Timur juga, atau ke depan ini kira-kira apakah bisa dimaksimalkan atau dikoreksi dengan kebijakan itu? Tentu perlu ada koreksi ya dengan berbagai program yang telah kita jalankan. Dan memang kenapa kok terjadi gelondongan dan sebagainya? Biasanya itu kan ada pendataan yang kurang rapi di internalnya pesantren sendiri, ya kan? Jadi memang kita harus introspeksi diri dari sisi orang pesantren. Kenapa terjadi seperti itu? Gitu. Maka kita rapikan dari dua belah pihak nih yang kita rapikan. Ya penggunaan selama ini juga begitu. Nggak jauh-jauh dari hibah juga kan, artinya ke pesantren juga mohon maaf digunakan berapa, dikasih berapa, digunakan berapa, kan ada beberapa juga oknum pesantren yang seperti itu menurut saya tugas saya adalah menjernihkan kembali nama baik pesantren agar tidak terlibat di dalam hal-hal seperti itu gitu. Oke, berarti resi-resi itu salah satunya itu. Ya, resi-resi itu bukan hanya ngeresiin aparatnya, tapi ngeresi sistem dan juga orang yang terlibat di dalamnya gitu. Dan internal kalangan juga pesantren sendiri juga yang harus mungkin selama introspeksi. ini perlu pembenahan atau perlu juga kayak apa ya? Kayak diberikan pelatihan untuk bagaimana supaya mereka bisa mendata dan santrinya secara benar gitu ya. Tapi di luar itu, Gusan, dukungan partai politik hari ini, kalau Gusan tadi bilang hanya ada 3, PD Perjuangan, yang PKB, real di Jawa Timur ya. PD Perjuangan, PKB dan Demokrat. Gitu ya. Ini kalau saya lihat yang punya calon gubernur cuma 2 partai. Yang satu kan wakil, Gus. Iya. Itu pun mantan. Ini kira-kira. Bagaimanapun Pilgub itu kan yang selalu ditonjolkan adalah calon gubernurnya. Kalau kemudian 3 partai berpengaruh ini salah satunya tidak punya calon, gitu ya. Apakah itu juga akan berpengaruh ke dalam masyarakat memilih di Pilgub ini? Saya sih memang melihat pemilihan gubernur itu tidak selalu linier dengan pilihan partai. Ya. Nah, biasanya kalau saya katakan 3 partai itu maksud saya biasanya orang-orang strukturnya itu biasanya semangat kan beda antara dukung orang yang sekader sama yang dukung orang lain gitu. Kalau masalah masyarakat awam kayaknya nggak melihat partai sekarang. Dan kalau saya simpulkan dari apa yang kita bicarakan selama beberapa menit ini, saya melihat bahwa Gus Hans ini sangat percaya diri sekali untuk bisa memenangkan Pilgub kali ini. Harus percaya diri. Jadi kalau misalnya nggak yakin, ngapain terus jalan? Masalah nanti hasilnya itu kan Gusti Allah. Ya, jadi ana urid anta urid wallahu lima yurid. Jadi saya berkehendak, Anda berkehendak, Allah yang berkehendak. Nah, tugas saya adalah mengejar takdir itu sendiri. Mahwa takdir, sejauh mana kita ikhtiar, itu adalah takdir. Berarti sejak awal Gus Han ditelepon sama Bu Risma, sejak saat itu Gus Han sudah yakin untuk? Yakin, saya yakin, karena kita butuh sosok itu. Dan masyarakat masih membutuhkan tipikal dan juga model yang kayak Bu Risma ya, dengan ketegasan itu. Gitu. Apa kira-kira yang dimiliki Bu Risma yang tidak dimiliki oleh kandidat lain? Oh ya, keberanian. Makanya saya atas nama Bu Risma mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada para pelanggan Doli yang setia, yang sekarang. Ya karena Bu Risma lah akhirnya bapak-bapak semuanya tidak bisa menikmati lagi Doli gitu kan. Jadi mudah-mudahan mohon diikhlaskan gitu. Dan itu tidak akan mungkin terjadi tanpa ada keberanian dan nothing tulus serta tidak ada ketersandraan dari kepentingan-kepentingan yang lain.